Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM 19116040005. Di sini saya akan melakukan evaluasi tentang pengkajian PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya, nama Ibu siapa ya? Nama saya Bu Misda. Umurnya berapa ya Bu? Umur saya 32 tahun Mbak. Saya cek dulu ya Bu gelangnya. Iya sama ya Bu dengan gelang yang ada di tangan Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia. Saya penata anestesi di sini. Di sini saya akan melakukan pengkajian PTSD kepada Ibu. PTSD itu untuk mengetahui gangguan kecemasan pada Ibu karena Ibu baru saja sembuh dari COVID-19. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pengkajian PTSD kepada Ibu, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya Bu. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Baik Mbak. Baik Ibu, segala privasi akan kami jaga dan tidak akan dibocorkan. Jadi Ibu jangan khawatir. Saya tutup tirai terlebih dahulu ya Bu. Baik Mbak. Saya mulai ya Bu. Ibu, di sini saya akan melakukan identifikasi terhadap Ibu sendiri ya. Ibu namanya siapa? Bu Misda. Tempat tanggal lahirnya di mana Bu? Jakarta, 19 Mei 1989 Mbak. Baik Ibu, untuk alamat rumahnya Ibu Misda tinggal di mana Bu? Saat ini saya tinggal di daerah Jalan Sido Bali nomor 422. Baik Ibu, untuk agamanya apa ya Bu? Agama saya Kristen Protestan Mbak. Baik Ibu, pekerjaan Ibu apa ya Bu? Ibu rumah tangga. Lalu untuk status perkawinan Ibu apa ya Bu? Saya sudah menikah Mbak. Oh, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, ini mengenai riwayat kesehatan Ibu ya. Keluhan yang Ibu rasakan setelah sembuh dari COVID-19 apa ya Bu? Keluhan utama saya itu ada perasaan cemas dan juga takut begitu Mbak. Baik Ibu, cemasnya berangsur-angsur atau tidak ya Bu? Tidak Mbak. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, apakah ada gangguan pada saat Ibu istirahat Bu? Saya susah tidur Mbak. Baik, selanjutnya ada gangguan pada beraktivitas ada Bu? Saya pusing kalau lagi beraktivitas Mbak. Pusingnya sering atau kadang-kadang Mbak? Kadang-kadang Mbak. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, apakah setelah Ibu terserang COVID-19 Ibu mengalami peningkatan tekanan darah dari sebelumnya? Terakhir tekanan darah saya itu 140/100 Mbak. Padahal biasanya tekanan darah saya tuh normal-normal aja. Oh begitu ya Bu. Lalu apakah Ibu merasa suhu tubuh Ibu meningkat seperti panas atau dingin tiba-tiba Bu? Saya bisa meriang tiba-tiba Mbak. Oh baik Bu. Selanjutnya pertanyaan kelima ya Bu, apakah Ibu merasa gejala cemas dan terjadinya berapa lama ya Bu? Saya cemasnya itu 1-3 harian Mbak. Lamanya tuh biasanya cuma 3 hari, tapi nggak sampai berminggu-minggu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan keenam ya Bu, bagaimana perasaan emosional Ibu setelah terserang COVID-19 Bu? Saya merasa malu Mbak. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh ya Bu, apakah ada gangguan seperti kesulitan dalam berkonsentrasi ataupun Ibu menjadi waspada terhadap lingkungan sekitar setelah kena COVID-19 ini Bu? Iya Mbak, jadi sekarang itu saya sangat menjadi waspada dan juga takut kalau berbicara dengan tetangga dengan jarak yang sedekat ini Mbak. Selanjutnya pertanyaan ke-9 ya Bu, apakah Ibu merasakan ketegangan otot setelah terserang COVID-19 Bu? Iya Mbak, karena emosi dan cemas saya sering gemetaran Mbak. Lalu selanjutnya pertanyaan ke-10 ya Bu, bagaimana dengan kesehatan cara Ibu bernapas? Apakah ada gangguan pernapasan Bu? Iya Mbak, kalau lagi kerja biasanya nafas saya itu berat dan cepat Mbak. Selanjutnya pertanyaan ke-11 ya Bu, apakah Ibu jadi sulit mengontrol emosi Bu? Enggak sih Mbak. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan ke-12 ya Bu, dan ini pertanyaan terakhir ya Bu, Alhamdulillah. Bagaimana interaksi sosial Ibu setelah terkena
serangan COVID-19, apakah banyak terjadi perubahan, Bu? Iya Mbak, saya sering menghindari tetangga yang lagi ngerumpi, soalnya saya takut jadi bahan omongan mereka. Baik Ibu, ini sudah selesai ya Bu untuk pengajian PTSD-nya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya masih terasa cemas Mbak. Baik Ibu, Ibu bisa tarik napas dalam ya Bu. Perlahan lakukan sampai Ibu merasa tenang. Baik Mbak. Baik Ibu, kemudian setelah ini saya sarankan Ibu untuk mencari hal-hal yang Ibu sukai dan hal-hal yang membuat Ibu merasa nyaman ya Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan Bu? Ada Mbak, untuk hasil pengkajian ini saya bagaimana ya Mbak? Baik Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, di sini saya simpulkan untuk hasil sementaranya Ibu mengalami PTSD akut dengan gejala kurang lebih dari 3 bulan ya Bu. Nanti untuk hasil akhirnya akan saya sampaikan kepada Ibu dan keluarga sekitar 2-3 hari lagi ya Bu. Mohon ditunggu ya Bu. Baik Mbak. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya dan kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Saya akhiri ya Bu. Baik, Selamat Mbak. siang Ibu. Selamat siang Mbak.